Kalau kita latah menggunakan pradana pradani, sekalian saja istilahnya untuk siaga sulung suling, untuk penggalang pertama pertami, untuk racana racana racani, dan untuk pembina jadinya pembina pembini. Tentu jadinya salah kaprah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Kakak di video kali ini kembali akan dibahas mengenai dunia penegak. Kali ini mengacu kepada keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 176 tahun 2013 tentang petunjuk penyelenggaraan pola dan mekanisme pembinaan pramuka penegak dan pramuka pandegak. Sebelumnya, buat yang belum follow atau subscribe, silahkan follow dan subscribe terlebih dahulu channel ini ya, agar tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat dari channel ini. Baik, kita awali dengan pertanyaan, di ambalan kakak, apakah kakak mengenal istilah pradana dan pradani? Atau hanya pradana saja? Yang kedua, apakah di ambalan kakak juga mengenal istilah Dewan Kerja Ambalan atau Dewan Ambalan saja? Oke, silahkan jawab dalam kolom komentar ya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan berdasarkan keputusan Kuartir Nasional tersebut. Kita akan bahas mengenai organisasi di dalam dunia penegak. Yang pertama ada ambalan penegak. Nah, ambalan ini terdiri dari 12 sampai 32 orang pramuka penegak yang dibagi menjadi 3 sampai 4 kelompok yang disebut sangga. Nah, ambalan penegak menggunakan nama dan lambang yang dipilih mereka sendiri sesuai dengan aspirasinya dan mengandung kiasan dasar yang menjadi motivasi kehidupan ambalan. Kemudian yang ketiga sangga. Nah, sangga adalah kelompok belajar interaktif teman sebaya usia antara 16 sampai 20 tahun. Jumlah anggota sangga adalah 4 sampai 8 orang pramuka penegak. Pembentukan sangga dilakukan oleh pramuka penegak sendiri. Nama sangga dipilih di antara nama-nama perintis, pencoba, pendobrak, penegas, dan pelaksana. Nama tersebut merupakan identitas sangga dan mengandung kiasan dasar yang dapat memberikan motivasi kehidupan sangga. Kemudian ada Dewan Ambalan Penegak. Ingat, Dewan Ambalan Penegak. Dalam melaksanakan program kegiatan ambalan membentuk Dewan Ambalan Penegak yang terdiri dari A. Ketua yang disebut Pradana, B. Sekretaris yang disebut Krani, C. Bendahara yang mengatur keuangan dan harta benda milik ambalan, D. Pemangku adat yakni pemimpin tata cara adat ambalan, pada hakikatnya adalah penjaga kode etik ambalan. Kemudian beberapa orang anggota. Apa saja tugas Dewan Ambalan? Dewan Ambalan Penegak bertugas 1. Merancang dan melaksanakan program kegiatan. 2. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. 3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan kepada pembina gudeg. Rekrut anggota baru dan membantu sangga dalam mengintegrasikan anggota baru dalam sangga. Kemudian Dewan Kehormatan Penegak. Untuk mengembangkan kepemimpinan dan rasa tanggung jawab serta disiplin para pramuka penegak, dibentuk Dewan Kehormatan Penegak yang terdiri dari beberapa anggota ambalan yang sudah dilantik, diketuai oleh pemangku adat dan didampingi pembina. Tugas Dewan Kehormatan Penegak adalah memberikan rekomendasi kepada Ketua Gugus Depan untuk 1. Pemberian penghargaan kepada pramuka penegak yang berprestasi, baik di dalam maupun di luar gerakan pramuka. Kedua, pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap kode etik ambalan.
Ketiga, pemberian rehabilitasi anggota ambalan penegak. Selanjutnya, pertemuan Dewan Kehormatan Penegak itu bersifat formal. Undangan disampaikan paling lama 1 minggu sebelumnya dan perihal yang akan dibicarakan dicantumkan di undangan tersebut. Kedua, peserta yang hadir menggunakan pakaian seragam pramuka. Ketiga, tempat ditentukan lebih dahulu. Nah, berdasarkan kepada keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 176 tahun 2013 tentang petunjuk penyelenggaraan pola dan mekanisme pembinaan pramuka penegak dan pramuka penegak, hanya ditemukan istilah pradana, tidak ada istilah pradani. Pradana adalah pemimpin dalam ambalan atau dewan ambalan atau di sini dewan ambalan penegak. Nah, ambalan penegak ada 2 ambalan, yaitu ambalan putra dan ambalan putri. Sebutan untuk ketua dari dewan ambalan putra sebutannya pradana putra. Sedangkan untuk putri adalah pradana putri. Bukan kemudian berubah menjadi pradana pradani. Nah, jadi ingat, untuk putra pradana putra dan untuk putri adalah pradana putri, bukan pradani. Kalau kita latah menggunakan pradana pradani, sekalian saja istilahnya untuk siaga sulung suling, untuk penggalang pertama pertami, untuk racana racana racani, dan untuk pembina jadinya pembina pembini. Tentu jadinya salah kaprah. Jadi ingat, penyebutan yang benar adalah pradana putra dan pradana putri. Nah, selain penyebutan pradana putra menjadi pradani, ada juga hal yang masih keliru karena latah. Kita mengenal Dewan Kerja Nasional, Dewan Kerja Daerah, Dewan Kerja Cabang, dan Dewan Kerja Ranting di tingkat kuartir. Kemudian muncullah istilah DKA di tingkat ambalan, Dewan Kerja Ambalan, ikut-ikutan karena latah. Itu pun termasuk yang kurang tepat. Dewan Kerja atau DK itu hanya ada di tingkat kuartir. Nah, untuk di tingkat ambalan sendiri yang ada adalah Dewan Ambalan Penegak, dipimpin oleh pradana, bukan ketua DKA. Nah, mudah-mudahan tidak ada yang memiliki 2 kepemimpin dalam satu ambalan. Jangan sampai ada ketua DKA dan ada pradana dalam satu ambalan. Karena sekali lagi tidak ada DK dalam ambalan. Semoga bermanfaat ya, dan semoga tidak salah lagi dalam penyebutan istilah tersebut. Kalau kakak menemukan istilah lain yang tidak tepat penggunaannya, silakan post di kolom komentar. Terima kasih. Jika bermanfaat, like dan share seluas-luasnya postingan ini. Terima kasih. Salam Pramuka.